Halo, selamat datang di video pembelajaran analisis dan desain sistem. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting yang menjadi dasar dalam perancangan sistem informasi, yaitu konteks diagram atau diagram konteks. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan pihak luar, dan menjadi salah satu tahapan awal dalam proses desain sistem. Konteks diagram sendiri merupakan bagian dari data flow diagram atau DFD, tepatnya berada pada level 0, yang menunjukkan sistem secara keseluruhan dalam satu proses utama. Di akhir video nanti, kita akan melihat langsung penerapan konsep ini dalam studi kasus nyata, yaitu sistem informasi beasiswa yang dirancang khusus untuk mahasiswa. Dengan contoh ini, kamu akan bisa memahami bagaimana sebuah diagram konteks mampu merangkum keseluruhan proses dan alur data secara sederhana namun menyeluruh. Sebelum membahas diagram konteks, kita harus memahami dulu apa itu sistem. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem informasi, komponen utamanya meliputi input, data yang masuk ke dalam sistem, proses, pengolahan data menjadi informasi, output, informasi atau hasil dari proses, feedback, umpan balik yang digunakan untuk perbaikan, kontrol, pengendalian agar sistem tetap sesuai dengan tujuan awalnya. Setelah memahami sistem, kita masuk ke tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Ada dua tahap penting, yaitu analisis sistem dan desain sistem. Pada tahap analisis sistem, kita mempelajari sistem yang sudah berjalan, mengidentifikasi masalah, dan menggali kebutuhan dari pengguna atau stakeholder. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, kuesioner, atau studi dokumen. Setelah semua kebutuhan dikumpulkan, maka tahap desain sistem dimulai. Di sini, kita membuat rancangan seperti struktur database, tampilan antarmuka, dan alur proses. Salah satu alat bantu utama dalam desain ini adalah konteks diagram, yang akan kita bahas sebentar lagi. Konteks diagram, atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram konteks, adalah representasi visual dari sistem secara keseluruhan yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas luar, seperti pengguna, organisasi lain, atau sistem eksternal. Yang perlu dipahami dengan jelas adalah bahwa konteks diagram merupakan bagian dari DFD atau Data Flow Diagram. Secara hierarki, konteks diagram disebut juga sebagai DFD level 0, yaitu tingkat paling atas dari diagram aliran data. Di level ini, sistem digambarkan sebagai satu proses tunggal, tanpa merinci proses-proses internal yang terjadi di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang sistem, batasan-batasan sistem, dan data yang keluar masuk dari dan ke sistem. Komponen utama konteks diagram meliputi satu proses utama, biasanya digambarkan sebagai lingkaran besar yang mewakili seluruh sistem. Entitas eksternal, pihak luar yang berinteraksi dengan sistem, digambarkan sebagai persegi panjang, alur data, data flow, panah yang menunjukkan arus data dari entitas ke sistem, atau sebaliknya. Konteks diagram sangat berguna pada tahap awal perancangan sistem, terutama sebagai alat komunikasi antara pengembang sistem dan pihak non-teknis seperti pengguna atau manajemen. Diagram ini menjadi pondasi untuk membuat DFD level 1, di mana proses internal dari sistem mulai dipecah dan dijelaskan lebih rinci. Dengan memahami konteks diagram, kita memiliki gambaran besar tentang siapa saja yang terlibat dalam sistem dan bagaimana informasi mengalir di antara mereka, sebelum masuk ke rincian logika proses di dalam sistem itu sendiri. Mengapa kita perlu konteks diagram? Ada beberapa alasan penting. Diagram ini membantu menjelaskan batas sistem kepada semua pihak, baik teknis maupun non-teknis. Menunjukkan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem, serta data apa yang masuk dan keluar. Memudahkan pemahaman sistem secara menyeluruh sebelum masuk ke detail teknis. Menjadi dasar pembuatan dokumentasi sistem yang formal. Jadi, konteks diagram bukan sekadar gambar, tapi alat komunikasi penting antara pengguna dan pengembang sistem. Kami membangun sistem informasi beasiswa mahasiswa sebagai solusi dari permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa saat mencari dan mendaftar beasiswa. Banyak dari mereka kesulitan mendapatkan informasi karena data beasiswa tersebar di berbagai tempat, ada yang di website, media sosial, bahkan cuma diumumin lewat lisan. Akibatnya,
Gak sedikit mahasiswa yang ketinggalan info penting atau gak tahu ada beasiswa yang sebenarnya cocok buat mereka. Nah, dari masalah itu, kami berpikir, gimana kalau semua info beasiswa dikumpulin dalam satu sistem yang bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Maka lahirlah ide sistem informasi beasiswa mahasiswa, yang berbasis web dan dirancang untuk menyediakan info beasiswa secara lengkap dan up-to-date, memudahkan mahasiswa buat daftar langsung secara online, ngasih notifikasi otomatis biar mahasiswa gak ketinggalan deadline, serta bantu admin dan pemberi beasiswa mengelola proses seleksi secara digital. Tujuan, mahasiswa bisa akses beasiswa dengan lebih mudah, proses jadi lebih cepat, transparan, dan efisien, pihak kampus dan sponsor juga terbantu karena semua data terkumpul secara sistematis. Apa aja yang bisa dilakuin di sistem ini? Di sistem ini, mahasiswa bisa login dan lihat daftar beasiswa yang sesuai sama profil mereka. Gunakan fitur filter biar hasil pencarian lebih spesifik. Simpan beasiswa favorit di markah. Daftar beasiswa secara langsung dan upload dokumen pendukung. Dapat notifikasi kalau status pendaftarannya berubah atau ada pengumuman hasil seleksi. Untuk pihak pemberi beasiswa, mereka bisa buat dan publikasikan info beasiswa. Lihat dan seleksi pendaftar dengan dashboard yang sudah disediakan. Kirim notifikasi hasil seleksi secara otomatis lewat sistem. Konteks diagram pada sistem informasi beasiswa. Cara kerja sistem informasi beasiswa mahasiswa. Berdasarkan konteks diagram. Sistem informasi beasiswa mahasiswa ini dirancang untuk menghubungkan 4 pihak utama. Mahasiswa, admin, staf penyelenggara beasiswa, universitas. Pertama, dari sisi mahasiswa pengunjung. Mereka bisa langsung mengakses sistem dan mencari informasi beasiswa. Tapi, karena belum login, fiturnya terbatas, hanya bisa lihat info umum saja. Kedua, mahasiswa pendaftar. Ini adalah mahasiswa yang sudah punya akun. Mereka bisa login, simpan beasiswa ke markah, daftar beasiswa, upload dokumen, dan lihat pengumuman. Mereka juga bisa ikut forum diskusi dan dapat notifikasi kegiatan. Bahkan, status pendaftarannya bisa dilacak lewat fitur tracking. Dan kampus bisa pantau semuanya dalam satu sistem. Ketiga, dari sisi admin. Admin bertugas mengelola sistem secara keseluruhan. Mulai dari autentikasi user, otorisasi akses, sampai mengelola data dan keamanan sistem. Admin juga mengirimkan notifikasi kegiatan ke semua pengguna sistem. Keempat, staf penyelenggara beasiswa. Staf beasiswa login ke sistem untuk melihat data pelamar. Mereka bisa memfilter, memproses seleksi, dan memperbarui tracking pendaftaran. Kalau sudah ada hasil seleksi, sistem akan otomatis kirim info ke mahasiswa. Kelima, ada universitas. Pihak universitas bisa login dan mengelola data yang terhubung ke sistem akademik. Mereka juga bisa melihat statistik pendaftar dan penerima beasiswa. Fitur ini berguna buat pelaporan dan evaluasi beasiswa di kampus. Kesimpulan, konteks diagram ini menunjukkan bahwa sistem informasi beasiswa mahasiswa dibangun sebagai pusat komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses beasiswa, yaitu mahasiswa, baik yang baru mencari info maupun yang sudah mendaftar, admin, sebagai pengelola sistem dan pengatur keamanan serta data pengguna, staf penyelenggara beasiswa, yang menangani proses seleksi, universitas, yang mendukung dengan data akademik dan evaluasi statistik. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang cara kerja sistem informasi beasiswa mahasiswa, mulai dari alur pengguna sampai proses seleksi dan notifikasi. Dengan sistem ini, semua proses beasiswa jadi lebih cepat, terpusat, dan transparan, mahasiswa gak perlu bingung lagi cari info, dan penyelenggara bisa kelola pendaftar dengan lebih efisien. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa membantu kamu memahami konsep sistem ini dengan lebih mudah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.